Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif kami pemirsa di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi yang merupakan analis MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Akil, apa kabar Pak? Ya, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik juga Pak Akil, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Akil, langsung saja kita akan review bagaimana jalannya pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di zona hijau Pak, menguat di 0,01% dan sudah kembali menyentuh ke level 58. Namun dalam perjalanannya indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 5782 Pak Akil. Apakah dari sisi support 5782 ini merupakan level yang sudah diproyeksikan sebelumnya Pak untuk ditarik kembali naik ke posisi atau ke level yang lebih tinggi Pak Akil? Iya, kami melihat memang pergerakan dari indeks sendiri ya di awal perdagangan tadi sempat menguat di level tertingginya level 5855. Namun kami melihat pergerakannya tidak begitu besar untuk daya beli dari market hari ini. Kita lihat memang terjadi penurunan hingga mencapai di level psikologis 5.700 ya. Namun kami melihat untuk level support dari IHSG sendiri masih berada di level 5750 yang memang masih belum tertembus di level 5750. Itu artinya memang pergerakan dari IHSG berpeluang untuk rebound sehingga tadi di closing hari ini pun ditutup menguat walaupun tidak begitu signifikan ya, tipis sekali menguatnya hanya 0,01%. Kami melihat juga memang penurunan dari IHSG hari ini juga didorong oleh bagaimana kekhawatiran dari inflasi Amerika Serikat, lalu juga bagaimana dari bursa global yang kemarin juga ditutup terkoreksi. Nampaknya investor melakukan pembelian kembali untuk saham-saham yang dinilai masih murah. Kita lihat juga hal itu didorong oleh beberapa bursa di Asia sendiri yang memang di siang hari ataupun juga di hari ini terjadi penguatan seperti kita lihat untuk Nikkei menguat 2% lebih, untuk Hang Seng juga menguat, dan juga untuk Shanghai juga terjadi penguatan seperti itu. Baik, Pak Akil, untuk jangka pendek Pak, terutama untuk perdagangan esok hari, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah penguatan tipis yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini masih akan terus berlanjut? Ya, kami melihat untuk pergerakan besok memang IHSG masih cenderung untuk bergerak berpeluang menguat ya, walaupun cukup terbatas. Kami juga untuk hari ini sudah merekomendasikan tadi pagi bahwa IHSG memang kecenderungannya akan bergerak menguat terbatas. Pun kita lihat pergerakan dari hari ini pun juga masih cukup tertahan ya untuk di IHSG sendiri di level supportnya 5750. Bahkan untuk level resistnya belum sempat tertembus, itu ada di level kisaran 5870. Kami melihat untuk besok masih berpeluang untuk terjadi penguatan walaupun dalam jangka yang terbatas ya. Baik, masih ada peluang penguatan untuk esok hari untuk indeks harga saham gabungan masih dalam jangka yang terbatas. Pak Akil, yang menarik di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan dari data RTA yang kami pegang, beberapa saham hari ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di awal perjumpaan tadi kami sudah sebutkan tampaknya MLPL dan MTPA hari ini mengalami penguatan, Pak. Apakah ini berkaitan dengan dampak dari mergernya Tokopedia dan Gojek untuk dari dua emiten afiliasi dari grup Lipo ini, Pak Akil, atau mungkin ada analisis lain, Pak, penguatan yang signifikan pada perdagangan kemarin dan juga pada perdagangan hari ini? Oke, untuk pertama MLPL ya, memang kita lihat penguatannya pun juga didorong oleh bagaimana volume beli dari 2 hari sebelumnya ataupun juga termasuk di hari ini. Kita lihat volume beli yang terjadi pun signifikan sekali ya. Namun kami melihat memang hal ini didorong oleh sentimen bagaimana untuk aksi merger dari Tokopedia dan juga Gojek yang direspon langsung positif oleh market. Namun kami merekomendasikan bahwa bagaimana untuk dampaknya kepada MLPL lalu yang berafiliasi lainnya, apakah nanti kedepannya memang akan berdampak signifikan akan adanya aksi merger tersebut. Karena kita melihat hari ini dan juga di hari sebelumnya pun ini lebih kepada ke sentimen yang
Iya. didorong oleh merger tersebut. Rekomendasinya Pak Akil dengan penguatan yang signifikan di penutupan sesi kedua hari ini Pak, bagi yang sudah ambil posisi ataupun bagi mereka yang baru ingin masuk Pak Akil. Ya, untuk di MLPL sendiri sebenarnya sudah all time high ya. Kita cermati untuk di perdagangan hari ini, tadi sempat ke level tertinggi ya 352 dan closingnya di 346. Bisa dicermati di situ volume belinya juga cukup besar. Lalu kita lihat secara indikator MACD dan juga RSI, pergerakan dari MLPL sendiri memang sudah berada di daerah overbought dan bahkan rawan sekali untuk terjadi profit taking ya. Oke. Harap dicermati untuk pergerakan di resistennya di 352 untuk atau level high tertingginya. Jika tidak mampu tertembus kembali, rawan sekali untuk MLPL terjadi profit taking. Baik, kemudian analisisnya Pak untuk MPPA yang hari ini juga mengalami penguatan signifikan Pak Akil. Oke, MPPA ya. Mhm. Ya, MPPA hari ini menguat ya. Kita lihat bahkan sudah menyentuh di level psikologis level 1000 ya. Kemarin di level 925 closingnya pun hari ini juga didorong oleh tekanan beli. Namun agak berbeda ya di MPPA, walaupun kecenderungannya pergerakannya sudah berada di daerah overbought, bahkan juga sudah berada di bawah cermin atas. Kami memperkirakan untuk MPPA masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Harap dijaga saja nanti untuk level supportnya dari si MPPA sendiri di level low hari ini ya, di level 885. Bisa dicermati level 885. Jika tidak kembali ke bawah level 885, peluang dari MPPA masih berpeluang untuk menguat ke terdekatnya di level 1100 ya, terdekatnya dari si MPPA. Dari sisi sentimen apakah sama Pak dengan MLPL, Pak Akil? Ya, untuk di sentimen sendiri juga memang kita lihat dari MPPA sendiri ya, hampir sama dengan adanya Iya. merger tersebut. Kita lihat pasar terlalu merespon berlebihan begitu dari adanya dampak merger tersebut. Namun sekali lagi kami mengingatkan bahwa dengan adanya aksi merger ke kedua perusahaan tersebut, memang kita harus melihat dan lebih teliti terlebih dahulu apakah memang ke depan aksi merger tersebut akan berdampak ke perusahaan-perusahaan afiliasinya seperti itu. Baik, Pak Akil, di luar dari MLPL dan MPPA, beberapa saham dari komoditas hari ini mengalami penguatan signifikan setelah terkoreksi cukup dalam. Salah satunya adalah Antam yang menguat di 3,59% dan ditutup di level 2.600. Dari sisi harga komoditas di sepanjang tahun 2021 ini kembali mengalami penguatan begitu Pak, bahkan hampir untuk harga beberapa komoditas tertentu menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan komoditas, kemudian juga pola pergerakan beberapa saham yang terkait di dalamnya, Pak Akil, ini berkaitan dengan periode siklus super komoditas, Pak, di tahun ini, Pak Akil? Ya, untuk di periode super cycle komoditas ini ya memang kami melihat hal ini juga didorong ya bagaimana oleh permintaan dari harga ataupun juga komoditasnya sehingga harga dari komoditas-komoditas tersebut naik sehingga juga akan mengakibatkan sentimen positif terhadap saham-saham yang berbasis komoditas tersebut. Seperti kita lihat dari saham berbasis tembaga, nikel, lalu juga dari harga minyak mentah juga terjadi penguatan yang cukup signifikan, terutama juga untuk di komoditas batu bara. Kita lihat untuk Antam sendiri memang kami melihat penguatan hari ini pun sebenarnya tidak begitu didorong oleh bagaimana harga komoditas ya, karena kami melihat sebenarnya pergerakan dari Antam secara teknikal pun memang cukup menarik ya di hari kemarin, karena kami pun juga merekomendasikan untuk buy on weakness dari Antam hari ini yang memang kami melihat pergerakannya sudah tertahan di level FA 20-nya sehingga memang cukup wajar terjadi penguatan dan berpeluang untuk menuju di buku nafas. Baik. Ya, Pak Akil, kalau kita lihat tidak hanya untuk jangka pendek, tapi ke arah untuk jangka menengah dan jangka panjang, kenaikan harga komoditas tentunya nanti akan berdampak kepada kinerja mereka. Di kuartal pertama sudah terlihat meskipun tidak terlalu signifikan, beberapa emiten yang merugi di waktu yang sama di tahun 2020, di 2021 sudah membukukan posisi untung begitu untuk Antam. Apakah di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk ambil posisi kepada saham-saham berbasis komoditas ini dengan outlook tadi di kuartal kedua, kuartal ketiga, kinerja mereka akan jauh mengalami perbaikan, Pak Akil? Untuk Antam ya, dan juga
mungkin seperti salah satu misal dari tim sendiri memang juga sentimen dari harga komoditasnya pun, lalu kita lihat juga untuk proyeksi dari pemerintah ataupun juga rencana dari pemerintah untuk ataupun juga dari electric vehicle ya memang akan berdampak positif terhadap saham tersebut, terutama juga kepada di INCO yang kita lihat memang untuk Antam dan juga Timah penguatannya pun juga didorong oleh bagaimana rilis laporan kinerja. Hal ini memang adanya suatu match ya yang kita lihat memang penguatan dari harga saham yang juga didorong oleh kinerja yang cukup baik di kuartal pertama tahun 2021. Maka kami memang melihat ke depan prospek dari Antam terutama juga dan juga di Baik, terputus-putus Pak Akil, tapi kami sudah menangkap Anda menilai juga prospek dari beberapa harga saham komoditas, terutama Antam dan beberapa komoditas lainnya juga ini akan memiliki prospek yang cukup baik dan momentum ketika koreksi yang terjadi terutama untuk jangka menengah ataupun untuk jangka panjang untuk dari tujuan investasinya. Kita akan jeda terlebih dahulu, sudah ada beberapa pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa telah bersama kami, IDS dengan Closing akan segera kembali.